warahmatullahi wabarakatuh. My name is Eva Yolanda. I am the first of two children. I was born in Pacitan, 30 March 1999. Actually, I live in Hadiladro village, Pacitan, East Java. My hobby is dancing. I can dance since junior high school. I am an active student in the Malang Health Polytechnic, actually at the 4th grade of Health Promotion Bachelor Degree program. I spend my daily with a lot of activities such as cook, gardening, helping my parents, and so on. Malang have another story of my life. In this country, I live in a boarding house actually at Karangbuski Village, Sukun, Malang since 2018. To spend my time after college, I became a private tutor and joined with some course institutions since 2 years ago. I am very interested in the educational potential of this country. Then I tried to build my own course with assistance by other for tutor named Sanggar Ilmu Eva. Saya juga senang berkegiatan sosial karena sesuai dengan program studi saya adalah promosi kesehatan. Maka kegiatan yang saya sukai tidak jauh dari kegiatan yang berhadapan dengan orang banyak. Mulai dari pengabdian masyarakat, pemberdayaan masyarakat, hingga melakukan sosialisasi kepada masyarakat, baik dalam program kampus maupun di luar kampus seperti komunitas. Pada saat ini, saya menjadi anggota aktif komunitas daerah, seperti komunitas Sanggar Tari Krido Rahayu dan Tutor Semalang Raya. Sebelum memasuki perkuliahan, saya pernah menjadi ketua OSIS di SMPN 1 Ngadirejo dan SMA N1 Ngadirejo. Selain OSIS, saya juga aktif mengikuti perlombaan di berbagai tingkat seperti lomba FLSUN tingkat provinsi bidang seni tari, pemenang presentasi sekolah model di Jambore Pandu se-Provinsi Jawa Timur, dan yang terakhir saya dapatkan adalah penghargaan dari Pemda Kabupaten Pacitan karena menjadi juara dalam perlombaan media edukasi pemusnahan pernikahan dini. Kehidupan masyarakat Indonesia kini sudah semakin berkembang. Teknologi informasi dan komunikasi sudah dapat diakses di berbagai wilayah. Semua kegiatan kini dialihfungsikan dengan tenaga mesin. Namun, fenomena tersebut menyebabkan pergeseran epidemiologi di Indonesia. Pada era 1990, penyakit menular seperti ispa, tuberkulosis, dan diare merupakan penyakit terbanyak dalam pelayanan kesehatan. Perubahan gaya hidup masyarakat menjadi penyebab terjadinya pergeseran pola penyakit. Tahun 2015, penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung koroner, kanker, dan diabetes justru menduduki peringkat tertinggi. Upaya pemerintah dalam menurunkan angka penyakit tidak menular adalah melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau GERMAS. Di dalamnya terdapat banyak sekali indikator mengenai perilaku hidup sehat. Namun ada satu indikator yang paling mudah dan ekonomis, yakni melakukan aktivitas fisik. Maka disinilah peran Promkes untuk menggerakkan masyarakat melalui media untuk perubahan perilaku hidup sehat. Iklan layanan masyarakat dengan bentuk video saya buat mulai dari tahap praproduksi hingga pasca produksi. Dalam tahap praproduksi, kegiatan yang saya lakukan adalah mulai dari penemuan ide hingga persiapan alat dan bahan untuk pembuatan produk. Tahap selanjutnya adalah tahap produksi. Di tahap ini saya melakukan syuting dan dubbing. Syuting dilakukan hanya di sekitar rumah. Tahap terakhir adalah tahap pasca produksi, di mana tahap ini dilakukan proses editing hingga persiapan publikasi. Berikut produk jadi dari video iklan layanan masyarakat pencegahan penyakit tidak menular melalui aktivitas fisik.
Ketika waktu menunjukkan hari mulai siang, tetapi seperti biasa, badan ini malas untuk berdiri sesegera. Ya, akan lebih asik jika sebelum meninggalkan tempat tidur diisi dengan bermain gadget beserta fantasinya. Namun memang hal itu akan membuat ketagihan dan sulit untuk berkegiatan yang lain. Tiba-tiba sering diri merasa pusing, pegal-pegal, rasanya sulit mau berdiri. Hai semua, siapa yang masih melakukan kebiasaan seperti di video tadi? Jangan dianggap remeh loh. Kebiasaan malas gerak dapat menyebabkan penyakit tidak menular. Di Indonesia, era tahun 90-an, penyakit yang lebih fokus dari pelayanan kesehatan adalah penyakit menular, seperti diare dan ispa. Tetapi 4 tahun terakhir ini, pelayanan kesehatan di Indonesia lebih terfokus pada penyakit tidak menular, seperti hipertensi, mialgia atau pegal-pegal, stroke, hingga penyakit jantung. Tetapi tenang, penyakit tidak menular dapat dicegah dengan pola perilaku hidup sehat. Ada yang gratis loh. Yuk, berperilaku hidup sehat dengan rutin aktivitas fisik. Aktivitas fisik adalah gerakan tubuh yang melibatkan otot dan mengeluarkan energi. Bentuk dari aktivitas fisik dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Minimal 30 menit setiap hari. Contohnya peregangan setelah berkegiatan yang lama seperti duduk ataupun dari belajar. Membersihkan rumah, menyapu lantai, jogging atau lari-lari pagi, dan berkebun. Yuk, raih masa tua bahagia dengan berolahraga, rutin aktivitas fisik, stop malas gerak. This is my introduction. Hopefully, the Indonesian people become healthy and great. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.